Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, yang senantiasa memberikan kita nikmat Islam, yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan pada sampai hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan Bapak Bayu Mujrimin selaku dosen pengampuh mata kuliah ilmu tasawuf. Lalu teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, izinkan saya menyampaikan presentasi serta tugas UAS saya pada kali ini. Dengan soal yang pertama, definisi tasawuf menurut beberapa ahli. Lalu kemudian yang kedua, tasawuf akhlaki, amali, dan falsafi beserta contohnya. Lalu yang ketiga, akhlak tasawuf sebagai solusi problematika masyarakat. Jawaban yang pertama ialah akhlak tasawuf. Pengertian akhlak tasawuf menurut para ahli, sesungguhnya ilmu tasawuf memiliki banyak arti dan dikemukakan dari beberapa ahli. Berikut ini pengertian ilmu tasawuf dari berbagai sudut pandang. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Yang pertama, tasawuf merupakan mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari perangkalnya dengan khalwat, ridhonya, taubah, dan ikhlas. Lalu yang kedua, Al-Junaidi, tasawuf memiliki makna kegiatan membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan manusia serta memadamkan kelemahan, menjauhi keinginan serta hawa nafsu, mendekati hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga ada Syekh Ibnu Ajibah, ilmu tasawuf menurut Syekh adalah ilmu yang akan membawa seseorang agar dapat dekat bersama dengan Tuhan yang Maha Esa melalui penyucian rohani serta mempermanisnya dengan amal-amal soleh. Lalu yang keempat ada Haji Muhammad Amin Syukur, tasawuf sebagai suatu latihan dengan kesungguhan, riyadhah, mujahadah, untuk kemudian dapat membersihkan hati, mempertinggi iman, serta memperdalam aspek kerohanian seseorang. Lalu jawaban yang kedua ialah tasawuf akhlaki. Nah, tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berorientasi pada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat makrifat Allah Subhanahu wa taala dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Tasawuf akhlaki mempunyai tahap sistem pembinaan akhlak disusun sebagai berikut. Yang pertama tahalli, lalu yang kemudian tahalli, lalu yang ketiga tajalli. Lalu kemudian tasawuf amali. Tasawuf amali adalah tasawuf yang lebih mengutamakan kebiasaan beribadah, tujuannya agar diperoleh penghayatan spiritual dalam setiap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu syariat, tariqat, hakikat, serta ma'rifat. Lalu yang ketiga tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi yaitu tasawuf yang menekankan pada masalah-masalah pemikiran mendalam seperti atau lebih dikenal dengan metafisik, yaitu hulul, wahdah al-wujud, atau juga ittihad. Akhlak tasawuf merupakan solusi dalam mengatasi krisis dan problematika masyarakat. Nah, ini kemudian jawaban nomor 3. Akhlak tasawuf merupakan solusi dalam mengatasi krisis dan problematika masyarakat modern dewasa ini. Dengan pendekatan akhlak tasawuf membuka jalan pertama bagi masyarakat dalam melepaskan dahaga dan memperoleh kesegaran spiritual dalam mencari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini tasawuf berperan penting dalam mengatasi problematika kehidupan masyarakat modern agar terlepas dari segala bentuk kesengsaraan
dan kehampaan spiritual sehingga memperoleh keteguhan dalam mencari Tuhan dan mendapatkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya datang pada diri saya sendiri. Mudah-mudahan saya dan seluruh mahasiswa STI Musina mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.